Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek akhir mata kuliah Proyek Rekayasa dan Pengembangan Produk 2 yang kami beri judul Mesin Marinasi Daging. Nama-nama anggota kelompok dalam tim kami, yang pertama yaitu Amar Ma'ruf Pratama sebagai ketua, yang kedua Agnes Listiantaka, yang ketiga Andri Julian. Pembagian tugas dalam kelompok kami telah dideskripsikan dalam tabel sebagai berikut. Latar belakang yang mendasari kami dalam pengembangan alat ini yaitu daging merupakan salah satu bahan makanan yang paling banyak dan sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Jakarta. Survei yang kami peroleh untuk tingkat kebutuhan daging di khususnya wilayah Jakarta, di wilayah Pasar Minggu sendiri tingkat kebutuhan daging mencapai 250 kg. Di penjual olahan daging atau perorangan bisa mencapai 50 kg. Di wilayah Kampung Rambutan tingkat kebutuhan daging mencapai 75 kg dan di penjual olahan daging perorangan bisa sampai 30 kg. Untuk wilayah Grogol, tingkat kebutuhannya bisa mencapai 50 kg, di penjual olahan daging perorangan bisa mencapai 25 kg. Masalah yang diangkat dan solusi. Untuk masalah kurang efisiensinya waktu atau marinasi yang manual membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 hari. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak tempat penyimpanan untuk proses marinasi. Yang ketiga, pencampuran dan pengadukan masih menggunakan metode manual. Yang keempat, pencampuran tidak meresap sepenuhnya. Solusi yang kami tawarkan yaitu jika menggunakan mesin marinasi, waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Penempatan menjadi satu dalam tumbler pengadukan, jadi lebih efisien tempat. Pencampuran lebih maksimal karena sistem tangki bergerak 360 derajat. Yang terakhir yaitu bumbu lebih meresap karena pori-pori daging lebih terbuka sehingga menciptakan karakter daging yang juicy. Teknologi mesin alat pesaing yang ada di sini kami bagi berdasarkan model dan tipe, yaitu ada tipe A, B, dan C dengan parameter dimensi, tumbler, kapasitas, dan voltase. Kelebihan teknologi yang ada untuk tipe A yaitu kabinet terbuat dari stainless steel, ukuran kompatibel, desain ramping dan minimalis, harga terjangkau. Untuk tipe B, body full stainless, memakai sistem vakum, rotari dengan perputaran 360 derajat, timer dan alarm, pengoperasian mudah, proses marinasi hanya membutuhkan waktu 30-40 menit saja. Untuk tipe yang C, material stainless steel SOS 304, memakai sistem vakum, proses marinasi hanya membutuhkan waktu 15-20 menit saja. Kelemahan teknologi yang ada untuk tipe A, tidak terdapat proses vakum pada alat tersebut. Proses setting timer cukup mempersulit pengguna dan proses penuangan masih manual menghubungkan motor penggerak ke drum tidak safety. Untuk tipe B, instalasi vakum tidak safety, penggerakan rotary drum atau wadah tidak safety. Lalu untuk drum atau wadahnya tidak safety dikarenakan tidak adanya penahan pada tumbler dan proses penuangan masih manual. Untuk tipe C, bobot terlalu berat, biaya pembuatan atau pengadaan terlalu mahal, desainnya terlalu besar, proses penuangan tidak bisa maksimal, perawatan dan penggunaan memakan biaya yang cukup mahal. Rencana teknologi mesin alat yang dikembangkan yaitu tumbler terbuat dengan kapasitas 10 kg yang kita khususkan untuk pedagang UMKM. Yang kedua, terdapat 2 tumpuan untuk penggerak tumbler yang didesain secara safety. Ukuran kompatibel, body full stainless, pakai sistem vakum dengan filter water trap dan solenoid. Yang nomor 6 yaitu rotary dengan perputaran 360 derajat. Proses marinasi hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit saja. Nomor 8 yaitu proses penuangan tidak manual atau terhambat dan turun melewati slider pad. Tabel demand and wishes. Untuk parameter yang menjadi sorotan kami yaitu dengan tingkat kepentingan dengan nilai 10, yaitu efisiensi waktu, keamanan dalam pengoperasian mesin, dan mesin mudah digunakan. Ini menjadi sorotan parameter yang kita jadikan acuan dalam perancangan dan desain kami yang akan kami kembangkan. Untuk struktur fungsi keseluruhan, di sini energi inputnya energi listrik, material inputnya daging ayam segar, signal inputnya sinyal masuk optical sensor, prosesnya marinasi daging. Untuk energi outputnya energi mekanik, material outputnya daging ayam marinasi, sinyal outputnya sinyal keluar dari mikroprosesor.
Komponen-komponen atau teknologi mesin alat yang dikembangkan, yang pertama tumbler yang berfungsi sebagai tempat menyimpan daging, yang kedua snorkel, saluran udara di dalam tumbler, yang ketiga wadah, fungsinya tempat jatuhnya daging yang telah dimarinasi, yang keempat panel control box, tempat sistem kontrol pengaman dari bahaya cipratan air. Fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin alat yang dikembangkan, ini energi input dari energi listrik dan sinyal input optical sensor yang berinstruksi ke sensor lalu menyalakan switch. Switch akan memberikan informasi ke controller dan controller akan memberikan perintah kepada motor listrik dan pompa vakum. Dan sebelumnya material yang kita masukkan yaitu daging ayam segar ya beserta bumbunya dimasukkan ke dalam drum berputar, drum terjadi proses vakum dan rilis, dan akhir proses yaitu daging ayam termarinasi dan daging ayam jatuh ke wadah. Ini energi outputnya energi mekanik, material outputnya daging ayam termarinasi, signal outputnya sinyal keluar microprosesor. Struktur subfungsi di sini daging ayam dengan energi tangan mengambil daging dan bumbu, dimasukkan daging dan bumbunya ke dalam drum. Ada energi listrik mengubah energi yaitu menggerakkan drum dan terjadi vakum dan rilis, terjadi proses marinasi daging termarinasi dan jatuh ke wadah. Tabel solusi fungsi. Di sini terdapat subfungsi 1 yaitu penggerak utama. Dengan solusi yang ditawarkan terdapat 2 solusi. Subfungsi 2 tumbler terdapat 3 solusi. Subfungsi 3 saluran udara terdapat 3 solusi. Subfungsi 4 wadah daging marinasi terdapat 3 solusi. Subfungsi 5 pompa vakum terdapat 2 solusi. Subfungsi 6 sistem kontrol terdapat 2 solusi. Sketsa varian konsep. Berdasarkan tabel subfungsi yang telah kita buat tadi, di sini untuk varian 1 kita peroleh fungsi 1 solusi 1, fungsi 2 solusi 1, fungsi 3 solusi 1, fungsi 4 solusi 3, fungsi 5 solusi 2, fungsi 6 solusi 1, dan didapatlah model sketsa seperti yang ada di gambar. Untuk sketsa varian konsep varian 2 dengan fungsi 1 solusi 2, fungsi 2 solusi 2, fungsi 3 solusi 2, fungsi 4 solusi 2, fungsi 5 solusi 1, fungsi 6 solusi 2, diperolehlah sketsa gambar seperti yang ditampilkan. Untuk sketsa varian konsep varian 3 dengan fungsi 1 solusi 1, fungsi 2 solusi 3, fungsi 3 solusi 3, fungsi 4 solusi 1, fungsi 5 solusi 1, fungsi 6 solusi 2, diperolehlah sketsa desain yang ditampilkan dalam slide. Pohon objektif di sini terdapat 3 parameter yaitu keunggulan alat, operasional, dan maintenance dengan nilai-nilai value yang telah dimasukkan. Yang berikutnya tabel evaluasi menggunakan nilai-nilai yang ada di dalam pohon objektif, di mana di sini di dalam varian terdapat 3 parameter besaran nilai dan bobot nilai. Nilai-nilai yang kita peroleh dari pohon objektif kita masukkan ke dalam masing-masing varian, di mana untuk varian 1 memperoleh bobot nilai dengan total 7.1, varian 2 memperoleh bobot nilai dengan nilai 6.9, varian 3 memperoleh bobot nilai dengan total 6.95. Dari ketiga varian tersebut, varian pertama memperoleh total bobot nilai yang paling banyak yaitu 7.1, sehingga varian 1 menjadi varian yang terpilih. Berikut adalah gambar 3D varian terpilih. Ini adalah gambar 2D komponen. Ini adalah gambar 2D komponen. Dan berikut adalah standar operating procedure atau SOP. Dan berikut adalah operating process chart atau OPC. Di sini ada pembuatan mockup, di mana yang pertama kita lakukan adalah memotong komponen rangka, assembly rangka, pembuatan tumbler, assembly tumbler, pembuatan casing, assembly casing, assembly motor dan pompa, merangkai kelistrikan, finishing, dan uji coba. Dan ini adalah tampilan mockup dari produk yang telah kami kembangkan.
Selanjutnya ini adalah video uji kerja mockup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5. Berikut ini adalah mockup mesin marinasi daging yang kelompok kami buat. Alat ini kami beri nama Vacuum Marinator MD110PR2. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama fungsi dari alat ini. Baik, di sini kita memiliki rangka sebagai penyangga dan konstruksi dasar dari alat ini. Dan di sini kita memiliki bracket support stability sebagai dudukan tumbler, dan ini adalah tumbler sebagai tempat menyimpan daging yang akan dimarinasi. Nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam tumbler. Pertama kita buka penutup tumbler. Nah, di dalam tumbler sendiri kita memiliki adukan, yaitu untuk memastikan daging di dalam tumbler teraduk secara sempurna selama proses marinasi. Nah, kita tutup kembali. Mengarah ke sebelah kanan kita memiliki casing sebagai pelindung dari controller yang ada di dalamnya dan sebagai dudukan dari tombol-tombol. Nah, untuk fungsi-fungsi dari masing-masing tombol di sini, ini adalah switch motor untuk menyalakan dan mematikan dari motor yang memutarkan tumbler. Lalu ini adalah switch pump, yaitu untuk menyalakan dan mematikan pompa vakum untuk memvakum udara di dalam tumbler. Ini adalah manometer pressure gauge sebagai alat pengukur tekanan vakum di dalam tumbler. Dan ini adalah selektor untuk mengatur polaritas atau arah putaran dari motor, yaitu clockwise atau counterclockwise. Dan di sebelahnya ada selektor untuk mengatur RPM dan kecepatan dari motor yang berputar. Oke, mari kita lihat komponen apa saja yang ada di dalam casing ini. Pertama kita buka penguncinya dan kita buka penutupnya. Yang pertama di sini kita menggunakan adapter DC untuk mengubah arus dari PLN, arus AC menjadi arus DC yang akan kita gunakan untuk memutarkan motor. Dan kita juga menggunakan controller untuk mengendalikan putaran motor dan pompa. Di sini untuk motor penggerak tumbler kita menggunakan motor DC yang ini kita tunjukkan, dan transmisi yang kita gunakan adalah belt and gear, di mana gear pada motor terhubung dengan gear pada as pada tumbler melalui belt. Dan ini adalah saluran udara yang terhubung ke dalam tumbler, di mana saluran ini yang digunakan untuk memvakum udara di dalam tumbler yang terhubung melalui manometer pengukur tekanan vakum dan terhubung dengan pompa vakum. Di mana pompa vakum sendiri kita menggunakan motor DC dengan head vakum. Dan ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam panel ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja daripada alat ini? Mari kita saksikan bersama. Pertama-tama kita hubungkan kabel power dengan stop kontak. Kita siapkan daging yang akan dimarinasi. Di sini kita asumsikan menggunakan styrofoam dan kami beri sedikit tambahan berat. Lalu kita masukkan ke dalam tumbler. Pertama kita buka tutupnya. Kita masukkan. Lalu kita tutup kembali dan pastikan tertutup secara rapat untuk mencegah terjadinya kebocoran udara di dalam tumbler. Baik, setelah daging dan bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam tumbler dan dipastikan tertutup rapat, selanjutnya kita akan memvakum udara yang ada di dalam tumbler, yaitu dengan menyalakan pompa vakum. Untuk itu, mari kita nyalakan switch pompa vakumnya. Di sini proses vakum di dalam tumbler sedang berjalan. Untuk aqua kita bisa menggunakan tekanan vakum yaitu di angka minus 60 psi. Namun pada kesempatan praktek kali ini sesuai kapasitas motor yang kita gunakan, kita hanya mampu mencapai di angka 0,025 MPa. Lalu setelah tekanan tercapai, kita bisa matikan pompa vakumnya. Lalu selanjutnya untuk proses marinasi dan pengadukan, kita akan menyalakan motor untuk memutarkan tumbler dan mengaduk bumbu-bumbu serta daging yang ada di dalam tumbler.
maka kita nyalakan switch motornya dan tumbler akan berputar serta proses marinasi daging sedang berlangsung. Untuk aktual, kita bisa melakukan proses marinasi pengadukan ini kurang lebih selama 15 menit agar memastikan daging dan bumbu-bumbu meresap secara sempurna. Oke, setelah proses pengadukan dirasa cukup sesuai karakter dagingnya, maka kita matikan switch motornya. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan daging hasil proses marinasi. Baik teman-teman semuanya, telah kita saksikan bersama, proses marinasi daging telah selesai kita lakukan. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen atas bimbingan dan arahannya dalam pengembangan produk ini, serta masukan dari teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang sangat berarti bagi kelompok kami. Dan kami dari kelompok 5 sangat mengharapkan kritik dan saran ke depannya untuk kemajuan dan perkembangan dari alat yang akan kita kembangkan ke depannya. Dan demikian akhir dari presentasi kelompok kami, yaitu mock-up mesin marinator atau mesin marinasi daging MD110PR2. Dan berikut ini adalah daftar referensi yang kami gunakan. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.